Cita-cita kita, cita-cita para anbiya, para nabi, ya. Bukankah Nabi Ibrahim alaihissalam mendoakan anak-anaknya dengan berkata, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku penegak salat dan juga anak keturunanku. Ya. Nabi Ibrahim saja mendoakan anak-anaknya. Demikian juga beliau berdoa, wajunubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Rabbku, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari kesyirikan, dari penyembahan terhadap berhala. Oleh karenanya Allah menyebutkan di antara ciri-ciri ibadur rahman, ciri-ciri hamba-hamba Allah yang disebutkan adalah para penghuni surga. Di antara ciri-ciri mereka adalah mendoakan anak-anak mereka. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Setelah Allah menyebutkan ibadur rahman, Allah sebutkan ciri-ciri mereka di antaranya yaitu orang-orang yang mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hab lana min azwajina, ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami ya istri-istri yang salehah dan anak-anak yang saleh. Jadi memiliki anak yang saleh bukan hanya cita-cita kita, tetapi cita-cita para nabi dan juga cita-cita para penghuni surga. Karena kita sangat sadar bahwasanya anak yang soleh itu kebahagiaan bagi kita, orang tua. Kalau kita punya anak yang nurut, ya, yang soleh, kita lihat dia baca Al-Quran, kita lihat dia pergi ke masjid, ya, tidak nakal, ya, ini adalah sungguhnya surga yang disegerakan bagi kita, ya. Surga yang disegerakan bagi kita, kenikmatan surga yang disegerakan bagi kita. Sebaliknya kalau kita mendapati anak kita nakal, ya, membangkang, membantah, nyuri uang orang tua, ya, bentak-bentak kita, ya, bodoh-bodohin kita misalnya, ya. Ini sungguhnya azab neraka yang disegerakan. Luar biasa. Kalau punya anak nakal itu penderitaan luar biasa. Kenapa? Karena kita sayang sama mereka, ternyata mereka nakal. Ya, ini problematika yang sangat besar dihadapi orang tua. Punya anak-anak yang nakal. Sedihnya luar biasa. Ya, kalau memiliki anak-anak yang nakal. Oleh karenanya, saya katakan tadi, anak-anak soleh merupakan, saya katakan nikmat surga yang disegerakan. Jika dalam rumah kita ya, memiliki anak-anak yang soleh, maka kita sangat bahagia. Melihat mereka kita sudah bahagia. Ya. Belum nanti kalau kita merasakan bagaimana bakti mereka kepada kita di kemudian hari. Oleh karenanya, untuk memiliki anak-anak soleh, kita harus berjuang. Harus menyisihkan waktu, pengorbanan uang, ya. Harus ada perjuangan karena ya apa yang kita raih ini adalah perkara yang sangat besar. Ya. Sering saya sampaikan bahwasanya aset terbesar yang dimiliki oleh seorang adalah anak soleh. Aset terbesar yang dimiliki oleh seorang adalah anak soleh di dunia maupun di akhirat. Ya. Di dunia tadi saya katakan kalau kita memiliki anak soleh, surga yang disegerakan. Nanti kita benar-benar merasakan surga tersebut tatkala kita sudah tua, sudah jompo, kita punya anak-anak yang soleh, yang benar-benar perhatian terhadap orang tuanya. Ya, ternyata perjuangan kita selama ini mendidiknya tidak sia-sia. Ya, Allah akan nampakkan ya, hasilnya ya, di dunia apalagi di akhirat. Makanya anak soleh adalah aset terbesar di dunia. Ya. Lebih daripada kebahagiaan tatkala kita memiliki rumah mewah, kita memiliki mobil yang mewah, kita memiliki harta. Memiliki anak soleh itu kebahagiaan yang luar biasa, melebihi daripada kenikmatan-kenikmatan dunia yang lain. Ya. Oleh karena para hadirin yang Subhanahu wa taala, kalau kita sadar bahwasanya anak soleh merupakan aset terbesar di dunia, maka kita harus berusaha memiliki aset tersebut. Demikian juga anak soleh merupakan aset terbesar tatkala kita di alam barzakh. Demikian juga tatkala kita di hari kiamat. Ya. Di alam barzakh kita sudah meninggal dunia, kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, namun kita punya amal jariah yaitu anak soleh. Kata Nabi SAW, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath. Kalau anak Adam sudah meninggal dunia, maka terputus amalannya kecuali dari 3 perkara. Yang pertama, ya, shadaqatun jariyah, sedekah jariah. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladun salihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakannya. Ya. Anak soleh yang mendoakannya. Ya. Kalau kita sudah di alam barzakh, apa yang
Kita tidak butuh lagi harta. Ya. Yang kita butuhkan adalah doa yang tulus dari seseorang yang mendoakan kita. Dan orang yang paling tulus mendoakan kita adalah anak kita. Ya. Saya sering sampaikan hal ini. Kalau Anda meninggal dunia, coba Anda pikir, kira-kira siapa yang tulus mendoakan Anda? Ada 3 orang yang sangat tulus mendoakan kita. Saat kala kita masih hidup maupun kita sudah meninggal dunia. Pertama orang tua kita, yang kedua istri kita, yang ketiga anak kita. Ini 3 orang terdekat yang sering mendoakan kita. Orang tua kita tanpa kita minta dia akan mendoakan kita. Istri kita juga mendoakan kita. Anak-anak juga mendoakan kita. Tetapi kenyataannya sering orang tua lebih dahulu meninggal daripada kita. Makanya hadis tidak mengatakan kalau orang sudah meninggal amal jariah orang tua yang mendoakannya, tidak. Karena kebanyakan orang tua lebih dahulu meninggal daripada anak-anak. Taib, orang tua sudah meninggal. Tinggal apa? Tinggal asetnya tinggal 2, istri sama anak-anaknya. Kalau dia meninggal dunia, istrinya insya Allah mendoakan dia. Insya Allah ya. Kalau dia kawin lagi saya nggak tahu ya, mungkin lupa. Tapi kalau istri kita soleha, kita didik selama kita hidup, insya Allah dia tidak melupakan kita. Dia mendoakan kita ya. Ya, dia mendoakan kita. Meskipun dia nikah lagi. Ya, tetapi insya Allah dia doakan kita. Tetapi istri pun tidak akan berlangsung lama umurnya. Dia akan menyusul kita dengan segera. Sehingga amal jariah dari doa seorang istri tidak bertahan lama. Itu pun kalau dia soleha. Itu pun kalau dia mendoakan kita. Ada kemungkinan dia nikah sama laki-laki lain, ternyata laki-laki lain tersebut lebih soleh daripada kita. Kemudian dia mengatakan kurang ajar suami saya yang dulu ya. Kemudian dia malah maki-maki bukan malah mendoakan ya. Tapi insya Allah istri-istri kita solehah ya, mendoakan kita kalau kita sudah meninggal ya. Yang terakhir yang sangat mendoakan kita anak kita. Inilah ya aset kita yang bertahan lama. Makanya diklasifikasikan dalam amal jariah ya. Karena orang tua cepat meninggal, istri juga cepat meninggal, anak yang biasanya bertahan lama. Padahal seluruh orang mendoakan kita bermanfaat, tidak mesti anak soleh. Tetapi kenapa Nabi mengkhususkan anak soleh? Karena anak soleh inilah yang tulus mendoakan kita, senantiasa mendoakan kita dan tulus dalam mendoakan. Karena kalau kita berharap dari teman-teman kita ya susah ya. Kita saja jarang mendoakan teman kita. Antum sering nggak doain teman antum? Jarang kan? Jarang ya. Nanti teman kita doain kalau dia meninggal. Semoga Allah rahmati dia. Jadi tunggu meninggal dulu baru kita doain. Atau kalau enggak dia lagi sakit, kita bilang semoga cepat sembuh. Ya. Tapi kalau sudah meninggal kita doain sehari, 2 hari, 3 hari, ya sudah kita lupakan. Ya. Antum berharap didoain dari murid-murid. Saya tanya sama antum, jujur. Antum sering doain saya atau tidak? Jangan bohong ya. Mengharap doa dari murid pun susah. Tidak semua murid berbakti kepada gurunya. Sebagian murid kurang ajar dan sebagian murid durhaka ya. Ya. Kita harapkan doa dari murid-murid susah. Yang benar-benar tulus mendoakan kita siapa? Anak kita. Anak kita. Meskipun murid-murid kita soleh, dia pun jarang mendoakan kita. Kecuali murid-murid yang benar-benar berbakti. Seperti apa? Imam Ahmad. Dia mengatakan sittah ad'ulahum fi sahar. 6 orang yang aku doakan selalu di waktu sahur. Di antaranya kata Imam Ahmad, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Gurunya sering dia doakan. Karena dia tahu benar bahwasanya ilmu itu sangat berharga. Ilmu itu sangat berharga. Tapi banyak orang tidak mendoakan gurunya. Kita saja jujur, kita pun jarang mendoakan saudara kandung kita. Iya, saya doakan kakak saya doakan adik saya. Tidak, tetapi tidak seperti saya mendoakan orang tua saya. Atau saya mendoakan anak-anak saya. Ya. Makanya, kalau antum meninggal dunia, orang yang paling kita bisa antum harapkan untuk mendoakan antum, dan antum sangat butuh dengan doa tersebut. Karena antum sudah tidak bisa beramal di alam barzakh. Yaitu doanya anak yang saleh. Percuma anda punya anak berhasil dunia, jadi direktur, jadi general manager tapi tidak saleh. Kapan mau doain ente? Doain dirinya saja tidak sempat, apalagi doain apa? Ente. Dia sibuk dengan dunia, sibuk dengan kemewahannya. Ya. Kapan dia mau doakan kita kalau dia tidak soleh? Ya. Makanya anak soleh ini luar biasa. Aset yang paling besar di dunia adalah nikmat surga yang disegerakan. Dan aset tatkala kita di alam barzakh. Demikian juga aset tatkala kita di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tur, "Walladzina amanu wattaba'atum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'."
kullu imri'in bima kasaba rahin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang beriman kemudian diikuti oleh anak keturunan mereka, zurriyah, diikuti oleh zurriyah mereka beriman juga, alhaqana bihim dzurriyyatahum, maka kami akan sertakan anak-anak mereka atau zurriyah mereka dengan mereka. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak akan mengurangi amalan mereka sama sekali. Kullu imri'in bima kasaba rahin, masing-masing akan bertanggung jawab dengan amalannya. Ayat ini secara sederhana begini. Ini kalau ada orang tua beriman, dia masuk surga. Misalnya dia berada di derajat 10. Anaknya kemudian masuk surga juga di derajat misalnya nomor 3. Ya. Maka di antara karunia Allah kepada orang tua yang beriman, karena di antara kenikmatan surga yang luar biasa berkumpul dengan keluarga. Maka Allah angkat derajat anak-anak ini sederajat dengan orang tuanya. Anak-anak di level 3, orang tuanya level 10 diangkat oleh Allah. Seharusnya kalau ingin bertemu, maka orang tua berkorban, maka dia serahkan sebagian amal solehnya kepada anak-anaknya, maka mungkin mereka bertemu di level 7 misalnya, atau di level 6. Tetapi aturannya tidak demikian di akhirat. Di akhirat, kalau orang tua di level 10, anak-anak level 3 bisa diangkat oleh Allah. Ini contoh saja, untuk penggambaran, ya, ilustrasi. Kemudian sang anak bisa diangkat ke level 10 gara-gara orang tuanya yang saleh, ya, tanpa mengurangi amalan orang tua sama sekali. Sebaliknya kalau anak-anak ternyata bermaksiat dan orang tuanya tidak pernah mengajari dia bermaksiat, maka Allah mengatakan kullu imri'in bima kasaba rahin, masing-masing menanggung dosanya. Ini diantara karunia Allah. Jadi orang tuanya tidak terpengaruh dengan kesalahan anaknya. Tidak terpengaruh dengan kesalahan anaknya. Nah, Al-Imam Ibnu Katsir dan para ahli tafsir yang lain, ini juga berlaku sebaliknya. Berlaku juga sebaliknya. Jika sang anak ternyata di level 10, orang tua di level 3, orang tua bisa terangkat berdasarkan keimanan siapa? Anaknya. Karena lafal dzurriyyah, ya, dalam bahasa Arab bisa artinya asal, bisa artinya fara', bisa artinya orang tua, bisa artinya keturunan. Seperti dalam surat Yasin kata Allah Subhanahu wa taala, wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Ya, dan di antara tanda-tanda kebesaran bagi mereka yaitu kami mengangkat anak keturunan mereka di perahu, di kapal. Ya, keturunan Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya. Jadi dzurriyyah terkadang artinya orang tua, terkadang artinya keturunan. Ya, terkadang artinya keturunan, terkadang artinya anak-anak, ya. Jadi anna hamalna dzurriyyatahum, artinya kami telah mengangkat nenek moyang mereka itu Nuh dan para pengikutnya, ya. Di situ dzurriyyah padahal artinya apa? Nenek moyang mereka. Yang diangkat oleh Allah dalam kapal siapa? Nuh dan orang-orang yang beriman dengannya. Dan itulah nenek moyang manusia, ya. Jadi dzurriyyah bisa artinya nenek moyang. Dari sini maka bisa berlaku dua-duanya. Kalau orang tua di level tinggi, anak-anak bisa terikut, dan sebaliknya anak di level tinggi, orang tua juga bisa terikut tanpa mengurangi pahala masing-masing. Dari sini kita tahu bahwasanya, ya, anak merupakan aset yang sangat luar biasa tatkala kita sudah di hari akhirat. Makanya dalam hadis disebutkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Ada seorang laki-laki diangkat derajatnya di surga, dan dia heran, dia mengatakan anna li hadza, kok bisa derajat saya ditinggikan di surga? Dikatakan kepadanya, bistighfari waladika laka, karena anakmu senantiasa memohon istighfar bagimu. Mohon istighfar bagimu. Demikian juga pendapat yang benar bahwasanya kalau anak-anak kita sudah meninggal, anak-anak kemudian beramal saleh dan kita yang membimbing dia waktu masih kecil, maka seluruh amal saleh dia akan mengalir kepada kita. Selama kita ikut berpartisipasi membimbing dia waktu dia masih kecil. Kita masukkan dia ke pondok, kita panggil guru ngaji, kita arahkan, ajak ke masjid, kita ngelarang dia kalau berbuat kenakalan. Yes. Selama kita punya andil dalam membentuk dia sebagai anak soleh, maka seluruh amalan dia akan mengalir kepada kita. Dan ini luar biasa. Ini luar biasa. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan jika telah meninggal seorang, maka terputus seluruh amalan kecuali dari 3 perkara. Sedekah jariyah, kemudian apa? Ilmu bermanfaat, anak soleh yang mendoakan. Doa dia dan amal dia sekalian. Doanya bermanfaat, amalannya juga akan mengalir kepada sang ayah, sang ibu. Jika mereka berdua punya andil dalam mendidik anak-anak.
Rasulullah SAW mengatakan, inna atyaba ma akaltum min kasbikum wa inna auladakum min kasbikum. Sungguhnya yang terbaik yang kalian makan adalah dari hasil kalian sendiri, dan di antara hasil kalian adalah anak-anak kalian. Kata Nabi SAW, anta wa maluka li abik, sungguhnya engkau dan dirimu adalah milik bapakmu. Oleh karenanya, kalau kita didik anak kita soleh, ya, kemudian kita sudah meninggal dunia, anak kita jadi orang soleh, rajin sholat, rajin beribadah, dia haji, dia umrah, dia dapat pahala, kita juga dapat pahala dari amal perbuatannya. Makanya Al-Munawi tatkala menyebutkan hadis bistighfari waladika lak, engkau derajatmu naik karena istighfar anakmu terhadapmu, kata dia dari dua sisi. Dari sisi dia mendoakan orang tuanya, dari sisi dia berdoa itu sendiri pahala bagi apa? Orang tuanya. Jadi kalau dia berdoa itu ibadah atau bukan? Doanya sendiri ibadah, istighfar dia sendiri ibadah, kemudian dari dikabulkan doanya. Jadi orang tua mendapat keuntungan dari sang anak dari dua sisi. Pertama, dari dia sendiri, anak itu tatkala berdoa itu merupakan amal soleh, dan amal soleh itu juga mengalir bagi bapaknya. Yang kedua, dari dikabulkan doa anak tersebut. Paham sampai di sini? Makanya sering sampaikan, antum berusaha punya anak yang banyak. Kalau punya anak banyak, antum sudah meninggal, masya Allah, banyak yang mendoakan. Ini satu sholat, satu baca Quran, satu ini, ya, satu haji, satu umrah, satu bersedekah. Pahala ngalir terus, kita sudah meninggal, pahala jalan terus. Ya. Kata orang, berusahalah punya umur yang kedua. Kalau Anda meninggal masih ada umur yang kedua, yaitu amal jariah. Itulah umur kedua. Umur kita tidak panjang, mungkin 60, 70 tahun, mungkin kurang, mungkin lebih. Jarang yang umurnya lebih dari 70 tahun. Rata-rata antara 60 sampai 70 tahun, sebagaimana sabda Nabi SAW, a'maru ummati baina 60 wa 70 wa aqalla man yajuzu dzalik. Umur umatku antara 60 sampai 70, dan hanya sedikit yang melampaui 70 ya. Jarang umurnya sampai 120, sampai 130, 100 tahun, jarang ya. Ya. Memang ada yang umurnya panjang tapi jarang. Seperti ada teman dahulu kuliah di Universitas Islam Madinah, kuliah hadis ya. Orang Arab, dia cerita, keluarga kami umur sampai 100, 110, 120. Maka ada salah seorang dari keluarga kami yang meninggal umur 70 tahun. Maka orang-orang sedih, mengatakan, kasihan, masih kecil sudah meninggal. Mati muda, umur berapa? 70 tahun. Kenapa? Karena keluarganya umurnya panjang-panjang. Kalau kita umur 70 tahun meninggal, luar biasa, sudah dikasih bonus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksud saya, umur kita pendek, tidak panjang-panjang. Apalagi kondisi kita sakit-sakitan, kemudian asap udara macam-macam, polusi udara, nanti gorengan campur dengan plastik, kemudian beras campur macam-macam, kita nggak makan, kemudian minyak jelantah buat goreng lagi ya, kemudian aduh, cepat mati model-model kita ini. Maka harus punya umur kedua. Umur kedua bagaimana? Punya anak-anak yang soleh. Kalau kita sudah meninggal dunia, mereka masih beribadah. Nah, bayangkan kalau kita punya anak 5, semuanya soleh dan solehat dan solehin. Luar biasa, masing-masing setelah kita meninggal masih hidup misalnya 40 tahun. Berarti kita dapat umur kedua banyak. 40 kali 5 berapa? 200 tahun. Seakan-akan kita hidup 200 tahun, karena anak-anak kita mewakili kita seluruhnya. Satu sholat, satu beribadah, satu bersedekah, satu jadi dokter, satu jadi guru. Ikhlas-ikhlas, pahalanya ngalir semua sama kita, ikhwan. Luar biasa. Makanya kita berusaha punya anak yang banyak. Itu anak ente baru 5. Coba gimana kalau anak ente 30, coba. 30. 140, 30 kali 40 berapa? Berapa itu? 1200 tahun bonus umur kedua. Ustaz, bagaimana punya anak 30? Itu bukan urusan saya. Itu urusan ente. Pikir bagaimana caranya. Taib. Jadi hadirin, ini semua mukaddimah untuk saya ingatkan bahwasanya memiliki anak yang soleh perlu perjuangan. Kita tidak berbicara tentang perkara yang sepele. Ini perkara yang besar. Kita bersusah payah untuk diri kita sebenarnya. Kalau anak ini soleh, sebenarnya dia ATM kita setelah kita meninggal dunia. Iya. Oleh karenanya bikin saat ATM sebanyak-banyaknya, isi sebanyak-banyaknya. Perlu perjuangan. Perlu perjuangan untuk mendidik mereka. Jangan sampai akhirnya anak-anak malah seperti anak-anak yang yatim. Ayah ibunya hidup, tetapi dia merasakan dirinya seperti anak yatim. Tidak diperhatikan, tidak digubris. Sebagaimana perkataan seorang penyair, laisal yatima man intaha abawahu min hammil hayati wa khallafahu dhalila. Bukanlah seorang anak yatim yang kedua orang tuanya sudah meninggal dunia, kemudian meninggalkan anaknya dalam kondisi hina atau dalam kondisi susah. Innal yatima huwa alladhi talqa
lahu umman takhallat au aban masghulan, tetapi anak yatim yang sesungguhnya yaitu yang mendapati ibunya berlepas diri tidak ngurus dia dan ayahnya sibuk tidak ngurus dia. Itu anak yatim yang sesungguhnya. Oleh karenanya jangan sampai ya kita ini hidup tapi seakan-akan anak kita anak yatim, tidak pernah kita urusi, tidak pernah kita perhatikan ya. Kita cuek ya. Ini adalah kesalahan. Akhirnya anak-anak kita tumbuh tidak menjadi anak soleh. Yang salah kita. Yang salah kita. Dan dia akan menuntut kita pada hari kiamat kelak. Kenapa? Anak-anak punya hak. Istri punya hak, anak-anak punya hak, orang tua punya hak. Saya bacakan berkat Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, "Man ahmala ta'lima waladihi ma yanfa'uhu wa tarakahu sudan faqad as'a ilaihi ghayatal isaa'ah." Barang siapa yang melalaikan, tidak mengajari anak-anaknya, mengajarkan yang bermanfaat bagi anak-anaknya, maka dan telah meninggalkannya begitu saja tidak diperhatikan, maka sungguh dia telah berbuat buruk kepada anaknya dengan puncak keburukan. Wa aktsarul awladi innama jaa fasaduhum min qibalil aba wa ihmalihim lahum wa tarki ta'limihim. Dan kebanyakan anak-anak jadi rusak, ya, muncul kerusakan-kerusakan mereka itu sebabnya dari ayah, para bapak yang mereka cuek, tidak memperhatikan anak-anak mereka, tidak mengajari anak-anak mereka, tidak pernah diajari. Sibuk cari duit, anaknya tidak pernah diajari agama, tidak pernah dinasihati. Ya. Akhirnya anak-anak pun rusak atau nasihati dengan waktu yang sangat sedikit. Dia sibuk cari dunia, dia lupa kalau aset terbesar adalah anaknya. Kemudian tidak dia perhatikan. Kata Al-Munawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Faidul Qadir, beliau berkata, "Wa fihi wujubu ta'dibil aulad wa annahu haqqun lazimun." Dan hadis ini menunjukkan tentang wajibnya mengajari anak-anak dan ini merupakan hak yang wajib. Wa kama anna lil abi ala ibnihi haqqan wa lil ibn ala abihi kadzalik. Sebagaimana orang tua punya hak yang harus ditunaikan oleh anaknya, maka anak juga punya hak yang harus ditunaikan oleh orang tuanya. Bal wasiyatullahi ta'ala lil abai abna'ahum sabiqatun fit tanzil ala wasiyatil auladi bi abaihim. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah pertama kali menyebut agar wasiat kepada orang tua agar memperhatikan anak-anaknya. Lebih dahulu Allah sebutkan daripada wasiat anak terhadap orang tua, ya. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan yusikumullahu fi auladikum. Allah mewasiatkan kalian untuk perhatikan terhadap anak-anak kalian. Jadi Allah berwasiat kepada orang tua untuk memperhatikan anak-anak, ya. Baru kemudian Allah menyuruh berwasiat kepada anak-anak untuk perhatian terhadap orang tua. Orang tua punya hak terhadap anak, anak punya kewajiban terhadap orang tua, sebaliknya demikian juga orang tua punya kewajiban terhadap anak-anak, anak-anak punya hak terhadap orang tua. Kata beliau, "Faman ahmala ta'lima waladihi walidan ma yanfa'uhu faqad asa ilaihi." Barang siapa tatkala anaknya masih kecil dia tidak perhatian, dia tidak mengajari anaknya yang bermanfaat, maka dia telah berbuat buruk kepada sang anak. Wa aktsaru uquqil auladi akhiran bisababil ihmali awalan. Dan kebanyakan kedurhakaan anak-anak kepada orang tua di ujungnya sebabnya ternyata di awalnya tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Wa min thamma qal, oleh karenanya ada yang berkata ba'dhum li abihi, ada yang berkata kepada orang tuanya, adha'tani walidan fa adha'tuka syaikhan. Waktu aku masih kecil kau tidak mempedulikan aku, sekarang kau sudah tua aku juga tidak mempedulikan engkau, ya. Makanya hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan sampai kita menyia-nyiakan anugerah yang Allah titipkan kepada kita, yaitu anak-anak. Karena kalau kita sia-siakan anak-anak kita, tidak kita pedulikan, tidak kita ajari, mereka akan nuntut pada hari kiamat kelak. Di antara tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni." Tatkala ditiupkan sangkakala, seorang akan lari dari orang tuanya, seorang akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, dia akan lari menghindar dari ibunya, akan menghindar dari bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, dia akan menghindar dari istrinya, akan lari dari anak-anaknya. Kenapa? Sebagian ahli tafsir mengatakan karena dia tidak ingin dituntut pada hari kiamat kelak. Dia tidak ingin bertemu dengan anak-anaknya karena dia tahu selama di dunia dia tidak menunaikan hak anak-anaknya, maka anak-anaknya akan nuntut dia pada hari kiamat kelak. Itu di antara tafsir dari surat Abasa tersebut, ya. Oleh karena jangan sampai kita akhirnya melalaikan anugerah yang Allah
berikan kepada kita tidak kita perhatikan, dan ini akan menjadi bumerang bagi kita di hari kiamat kelak. Baik. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ya beberapa perkara, ya, poin-poin yang hendaknya kita perhatikan dalam mendidik anak-anak kita agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh. Mungkin tidak beraturan, tetapi saya akan menyebutkan beberapa poinnya. Yang pertama, yang paling utama para hadirin hadirat agar anak-anak kita saleh, yang pertama doa. Doa adalah kunci segalanya. Doa adalah kunci segalanya. Ya. Saya pernah dengar ceramah atau wawancara di Idaatul Quran, Radio Quran di Arab Saudi. Seorang anak muda dia cerita, saya dahulu pecandu narkoba ya. Dan saya sering lewat depan masjid tidak ada yang menegur saya. Ya. Seorang-orang masing-masing sibuk dengan urusannya, tidak ada yang pernah nasihati saya. Ibu saya pun menasihati, saya tidak pernah mau dengar. Tiba-tiba ya suatu hari hilang kecanduan saya, tanpa saya sadar tiba-tiba saya tidak candu lagi. Jadi cerita ternyata ibunya waktu hari Jumat pada asar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Doanya disebutkan ibunya berkata, "Ya Allah, kalau memang anakku bisa baik maka kembalikanlah dia kepada kebaikan. Kalau tidak, jangan biarkan dia hidup terus di atas apa? Kerusakan." Akhirnya Allah sembuhkan dia dengan tiba-tiba. Kenapa? Karena dari doa apa? Orang tuanya. Jadi perkara yang paling penting, kita harus sisihkan waktu kita untuk berdoa. Ya, kita percuma usaha kalau tidak berdoa. Yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Ibrahim mendoakan anaknya, kalau para penghuni surga waktu mereka hidup ibadur rahman mereka mendoakan anak-anaknya, maka kita lebih utama ya. Kita lebih utama. Nabi Ibrahim tidak berkata saya kan nabi, keturunan saya pasti baik-baik. Dia tetap berdoa, apalagi entah siapa, keturunannya kayak apa enggak tahu ya. Nabi Ibrahim saja yang dari sumber yang bersih, dia tidak pede kalau anaknya bakalan jadi anak yang soleh, maka dia berdoa kepada Allah agar anaknya menjadi anak yang soleh, agar anaknya ya menjadi penegak solat. Dia sendiri mendoakan dirinya agar menjadi penegak solat, agar anaknya jauhkan dari kesyirikan. Wa junubni wa baniya an a'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak-anakku dari kesyirikan, karena fitnah yang paling besar tatkala itu fitnah kesyirikan. Nah, sekarang fitnah merajalela dalam kehidupan kita, fitnah syahwat, fitnah syubhat. Orang tiba-tiba rusak gara-gara membaca syubhat di internet. Orang tiba-tiba akhlaknya buyar gara-gara menonton hal-hal yang tidak beres di internet. Ya. Oleh karenanya kita harus lebih kuat banyak berdoa untuk anak-anak kita di zaman yang penuh fitnah seperti ini. Anak-anak kita baik tiba-tiba salah bergaul hancur. Salah melihat sebentar jadi hancur. Berikan waktu untuk berdoa, bangun malam berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jagalah anak-anakku. Ya Allah, jadikanlah mereka anak-anak yang saleh, putri-putri yang salehat, putra-putra yang saleh. Ya Allah, mudahkan mereka hafal Quran. Ya Allah, mudahkan mereka ya untuk meraih kebaikan. Doakan mereka, doain mereka terus. Doakan mereka terus ya. Jadi ini yang paling utama, mendoakan anak-anak agar mereka menjadi anak-anak yang saleh. Yang kedua, para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang sangat membantu anak-anak kita agar mereka menjadi anak-anak yang saleh, kitanya harus juga berusaha menjadi orang tua yang baik. Kitanya harus berusaha menjadi orang tua yang baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ihfazillaha yahfazka." Jagalah Allah maka niscaya Allah akan menjagamu. Para ulama telah menjelaskan apa maksudnya Allah menjagamu, yaitu Allah menjaga dirimu, menjaga keluargamu, menjaga hartamu, menjaga anak-anakmu ya. Yang penting kita jaga Allah, jalankan perintah Allah dan jauhkan diri dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, terutama tatkala kita bersendirian. Makanya para salaf dahulu saling mewasiatkan, aslih fima bainaka wa bainallah. Perbaiki hubunganmu antara engkau dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membereskan hubunganmu dengan makhluk yang lain. Kitanya harus baik. Antara kita dengan Allah harus punya hubungan yang baik. Terutama tatkala tidak ada yang melihat kita, tatkala kita bersendirian, tatkala kita bersafar. Maka kita harus punya hubungan yang baik antara kita dengan Allah. Kalau kita punya hubungan yang baik dengan Allah, maka urusan kita akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya anak-anak kita. Oleh karenanya tatkala Ibnu Musayyib rahimahullahu taala salat, kemudian dia panjang-panjangkan salatnya, dia berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, saya perpanjang salat ini raja'a an uhfadza fika."
Saya berharap ini atautu salat, saya perpanjangkan salatku raja'a an ufadha fika. Aku berharap Allah menjagaku dengan menjagamu. Ya. Ya. Allah menjagaku dengan menjagamu. Jadi agar engkau menjadi anak yang soleh, maka saya panjang-panjangin salat saya. Karena Nabi berkata dalam hadisnya, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Menjaga dirimu, menjaga istrimu, menjaga anak-anakmu. Dan sebagaimana kita tahu ayat yang masyhur tentang masalah ini adalah tentang Nabi Khadir dan Nabi Musa alaihi wassalam tatkala mereka melewati suatu kaum, ya. Kemudian fastat'ama ahlaha, mereka minta agar diberi makan, dijamu oleh orang kampung tersebut. Kata Allah, fa abau ayyudayyifuhuma. Ternyata orang-orang kampung tersebut enggan untuk menjamu Nabi Musa dan Nabi Khadir. Ya, ini orang-orang kampung yang kurang ajar, ya. Nabi minta makan enggak dikasih. Oleh karena sebagian ahli tafsir mengatakan jangan sedih, ya. Kalau Anda seorang dai sekali-sekali tidak dijamu, jangan sedih, ya. Lihat Nabi Musa, Nabi Khadir itu nabi, minta makan enggak dikasih. Tapi mereka tidak ngomel-ngomel, mereka tidak saya ini nabi, saya ini enggak, ya. Iman yang sangat tinggi, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadha fa aqamah." Tiba-tiba mereka berdua mendapati ada dinding akan jatuh, didirikan lagi, diperbaiki oleh Khadir. Nabi Musa heran, kenapa kau melakukan demikian? Maka Nabi Khadir jelaskan, wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma shalihan fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma. Ya, kata Nabi Khadir, wahai Musa, sungguhnya tembok ini adalah milik dua anak yatim yang tinggal di kota ini, kota yang tidak mau kasih makan kita itu, ya. Jadi meskipun penduduknya kacau, tapi di situ ada dua anak yatim, ya. Karena kalau tembok ini miring, nanti ada harta di bawah tembok tersebut akan diambil oleh penduduk yang lain yang kurang ajar tadi. Maka kalau saya luruskan, akan tersembunyikan harta tersebut. Nanti jika mereka berdua anak ini sudah dewasa, mereka yang akan mendapatkan harta tersebut. Makanya Nabi Khadir sengaja untuk meluruskan tembok tadi agar harta kedua anak yatim ini terpelihara dan terjaga. Apa sebabnya? Cuma satu. Dia katakan wa kana abuhuma shalihah. Ayah kedua orang tua anak yatim ini adalah anak ayah yang saleh. Ya. Itu sebabnya Allah mengirim Nabi Khadir, sampai Allah mengirim Nabi Khadir untuk menjaga harta dua anak yatim ini. Kenapa? Karena bapaknya saleh. Bahkan kalau kita perhatikan dalam buku-buku tafsir disebutkan artinya kakek bapak yang ketujuh. Jadi bapaknya bukan bapak langsung ternyata yang soleh ini, yaitu kakek yang ketujuh. Ternyata Allah jaga 7 turunannya gara-gara dia solehnya luar biasa, ya. Oleh karenanya kalau kita ingin anak kita dijaga, kita sendiri harus soleh, berusaha. Jangan kita rusak diri kita, ya. Kita sendiri nakal kemudian pengen anak-anak tidak nakal, ya. Ini secara umum. Terkadang ada orang sudah soleh, suami istri soleh, anaknya nakal, itu ujian. Seperti Nabi Nuh alaihissalam, sudah luar biasa begitu sabarnya, begitu solehnya Nabi, anaknya tidak beriman, istrinya tidak beriman. Tetapi itu jarang, itu langka. Kebanyakan kalau seorang soleh biasanya anak-anaknya juga ikut apa? Soleh, ya. Karena Allah menjamin dan Nabi SAW juga telah menjamin. Karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita berusaha agar anak kita soleh, kita menjadi qudwah bagi mereka, menjadi teladan bagi mereka, ya. Terutama bapak-bapak, jangan lupa kalau ke masjid ajak anak-anak, biarkan mereka cinta dengan masjid, ya. Berjalan menuju masjid, di jalan ngomongin terus, nah hati-hati, masjid rumah Allah, tidak boleh ribut-ribut, ya asrabit abi jewer, nanti ngomongin terus. Begitu sampai masjid langsung patuh, nggak macam-macam. Kenapa? Selama 5 menit dihajar, ya. Kamu jangan di masjid, jangan gini. Kasih tahu terus sampai di masjid, salat samping kita, agar dia tidak berkeliaran, ya. Jangan salat di belakang. Kalau salat di belakang nanti bikin geng sama anak-anak, ya. Ribut-ribut, teriak-teriak, ya. Ya. Dan sangat mengganggu orang-orang yang lainnya yang sedang salat di masjid, ya. Tapi kalau kita sendiri tidak ke masjid, suruh anak pergi ke masjid, ya susah. Nah, kamu tuh salat di masjid, bapak, ya bapak kan, kamu kan masih muda, sudah sana masjid, nggak bisa, ya. Anak-anak melihat contoh bapaknya. Makanya kita kalau sholat jangan lupa sholat rawatib sunnah di rumah, supaya anak-anak lihat bapaknya sholat rawatib di rumah. Di rumah kita buka Al-Quran baca, anak-anak lihat bapak kita sedang baca Al-Quran. Ada contoh langsung dia lihat, ya.
Kalau pulang ke rumah bapaknya main game juga. Anak-anak, bapak aja main game, udah main game, enggak pernah baca Quran, gimana? Pulang ke rumah nonton sinetron sama uminya, Abi sama uminya nonton apa? Sinetron. Ya sudah, anaknya juga sukanya nonton sinetron. Waktu nonton enggak boleh. Wah, Abi sama umi saja sudah nonton. Loh, Abi kan umi sudah besar, kamu masih kecil enggak boleh nonton sinetron. Dia enggak bisa terima. Dia enggak bisa apa? Terima. Ya. Gimana melarang anak-anak berdusta sementara kita dustain istri kita dustain kita. Anak-anak tahu uminya berdusta. Anak tahu uminya berdosa. Gimana kita melarang anak kita gibah sementara anaknya tahu uminya suka ngerumpi, gibahin tetangga yang lain. Ya. Gimana anaknya mau berhenti dari gibah? Ternyata kita yang ngajari mereka untuk rusak. Ya. Oleh karenanya pengaruh dua orang tua itu sangat besar. Perhatikan ini. Jadi kalau anda ingin anak anda soleh, anda berusaha juga untuk soleh. Jangan sampai kita memberikan contoh yang tidak benar kepada anak-anak. Jangan sampai kita berikan contoh yang tidak benar kepada anak-anak. Ya. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu ala fitrah." Sungguhnya setiap anak yang lahir dilahirkan dalam fitrah, dalam kondisi yang lurus, dalam Islam. Kemudian kata Nabi SAW, "Fa abawahu yuwahhidanihi au yunassiranihi au yumajisanihi." Maka kedua orang tuanya, ayah ibunya, yang buat anak tersebut menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Berarti ini kata para ulama, pengaruh yang paling besar membentuk kepribadian anak adalah kedua orang tuanya. Pengaruh paling besar membentuk kepribadian anak kedua orang tuanya. Dan benar. Kalau ente dapati seorang yang dermawan, anaknya insya Allah dermawan juga. Ente dapati seorang yang jujur, insya Allah anaknya juga apa? Jujur. Karena dia lihat ayahnya selalu apa? Jujur. Tetapi kalau ente dapati seorang anak pelit, ketahuilah ayahnya juga pelit. Begitu. Kenapa? Di rumah dia ngajarin anaknya pelit. Di rumah ngajarin anaknya pelit ya. Saya pernah ketemu anak saya bilang, "Apa itu kok pelit sekali ya?" Saya dalam hati saya, iya, saya tahu bapaknya juga pelit. Ya, bapaknya pelit ya anak juga apa? Pelit, enggak bisa dihindari. Kenapa? Di rumah dia ngajarin pelit, enggak boleh. Akhirnya anaknya ikut pelit karena diajari, didikte oleh ayah dan ibunya. Didikte oleh ayah dan ibunya untuk apa? Untuk pelit. Jadi kita boleh meletakkan anak kita di sekolah, taruh di sekolah Mutiara Islam atau sekolah-sekolah yang lainnya. Benar, sekolah punya pengaruh. Dan mereka sudah berusaha mendidik anak-anak kita. Kita tinggal poles sebenarnya. Tapi kalau kita tidak poles, pengaruh paling besar adalah pada kita. Lingkungan punya pengaruh, tapi pengaruh paling besar adalah lingkungan di keluarga. Karena Nabi yang mengatakan fa'abawahu, kedua orang tuanya, yuwahhidani yang menjadikan dia Yahudi, au yunassirani yang menjadikan Nasrani, au yumajisani atau menjadikan dia Majusi. Berarti pengaruh kedua orang tua sangat besar. Maka kalau anak kita nakal, yang pertama kita salahkan kita berdua, suami istri. Kita berdua yang kurang perhatian. Kita berdua yang kurang mendoakan. Kita berdua yang cuek sama anak-anak. Sebelum kita salahin pondok, sebelum kita salahin teman-temannya, sebelum kita salahin apa? Lingkungan di sekitarnya. Yang paling besar lingkungan paling pengaruh itu apa? Lingkungan dalam rumah. Ya. Ini perkara yang harus kita perhatikan. Baik. Perkara berikutnya yang harus kita perhatikan para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tarbiyah atau mendidik anak-anak ini adalah ibadah. Maka antum hadirkan dalam diri antum tatkala mendidik anak-anak adalah ibadah yang luar biasa, perjuangan. Dan perjuangan ini tidak akan selesai sampai waktu yang sangat lama. Sampai anak-anak menikah. Sampai mungkin sudah menikah masih kita didik pula, masih kita beri wejangan-wejangan. Perjuangan yang tiada henti-hentinya. Butuh waktu yang lama, butuh pengorbanan harta, butuh pengorbanan waktu, pikiran dan yang lainnya. Kalau kita anggap ini sebagai ibadah, ya, maka akan mudah kita lakukan. Toh ini ibadah. Ya. Ente mungkin tidak semua berkesempatan jadi ustadz untuk ceramah sana sini. Ya ente jadi ustadz di keluarga. Gimana bisa didik anak, bisa gimana didik istri. Ya. Ada yang kita dakwahi anak istri kita. Dan ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan jangan terlalu terburu-buru mendidik anak-anak, butuh kesabaran. Terutama tatkala mereka di masa kecil, tanamkan nilai-nilai akidah, tanamkan nilai-nilai yang luar biasa pada mereka. Akhlak, akidah, ya, adab, tanamkan sejak mereka masih kecil. Oleh karena sebagian ulama mengatakan ada filsafat bambu. Bambu itu kata orang kalau ditanam tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tumbuhnya cuma pendek beberapa puluh sentimeter saja. Tapi begitu lewat tahun kelima, tiba-tiba dia langsung cepat tinggi besar bahkan puluhan meter.
Selama ini kemana dia kok tidak tumbuh-tumbuh 3 tahun, 4 tahun, kok lama sekali? Ternyata dia membuat akar yang apa? Yang kuat. Dia membuat akar yang kuat meskipun atasnya tidak begitu kelihatan. Nah, kita pun demikian, kita didik anak-anak butuh waktu yang lama. Mungkin sekarang belum kelihatan, tapi nanti di kemudian hari dia akan menjadi anak-anak yang hebat, yang akan buat kita bahagia. Ya. Maka jangan terlalu tergesa-gesa tatkala mendidik anak-anak, butuh kesabaran. Apalagi kita lihat hasilnya mulai kelihatan. Mulai kelihatan anak kita mulai hafal surat ini, mulai hafal surat ini, mulai sholat 5 waktu, ya. Mulai kalau ada apa-apa bahkan dia terkadang bisa menegur orang tuanya. Kalau sudah azan, abi sudah azan, ke masjid bi, subhanallah, ya. Ya, kita melihat ini kebahagiaan, ya. Masuk WC dia baca doa, keluar WC dia baca doa, ya. Mulai bisa menasihati, luar biasa. Allah berikan kebahagiaan yang disegerakan. Namun saya ingatkan, kita harus menghadirkan dalam diri kita bahwasanya mendidik anak-anak adalah ibadah. Bagaimana tidak ibadah? Allah suruh kita untuk mendidik anak-anak. Qu anfusakum wa ahlikum apa? Nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka jahanam. Maka tidak boleh seorang egois, saya mau masuk surga sendiri. Anak-anak istri saya bukan urusan saya. Tidak bisa. Ente tidak boleh masuk surga sendiri, harus mengajak anak istri. Kalau ente yang masuk surga sendiri, nanti urusannya panjang di akhirat. Allah akan minta pertanggungjawabmu. Kenapa kau tidak ngurus anak istrimu? Ya, sebagian orang seperti itu, dia cuek. Mau istri saya mau kayak apa? Mau nonton sinetron, mau apa? Biarin aja. Ya enggak bisa. Ente tidak boleh egois dalam hal ini. Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk salat dan bersabar. Sabar dalam menyuruh mereka salat, sabar dalam salat, ya. Allah suruh tidak boleh egois. Ya. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanamkan dalam diri kita bahwasanya mentarbiyah, mendidik anak-anak adalah ibadah yang mulia. Kita berpikir agar anak kita menjadi soleh, pahala terus mengalir, argo pahala terus mengalir. Kita pikir sama istri kita gimana anak-anak ini biar soleh, taruh di pondok yang mana, kapan kita menyenguknya, mau dikasih hadiah apa. Selama kita pikirkan mereka untuk soleh dan solehat, maka kita dapat aliran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Perkara berikut yang harus kita perhatikan. Bahwasanya metode yang digunakan berhasil mendidik anak orang lain tidak mesti berhasil pada anak kita. Sebagian orang mungkin melihat di televisi atau di YouTube, ya, ada testimoni tentang seorang anak yang hafid atau seorang putri yang hafizah, ya. Belum tentu metode yang sama bisa sama dengan anak kita, ya. Belum tentu. Ya, karena masalah mendidik anak ini banyak sisi yang mempengaruhi. Lingkungannya di mana, orang tuanya kerjanya apa, ibunya ngapain, kemudian tinggal di mana, ada sekolah di sekitarnya atau tidak, ya. Jadi tidak semua metode yang berhasil pada anak orang lain harus berhasil kepada anak kita. Maka kita coba, nggak jadi masalah. Ya. Tetapi kita harus mengira-ngiraan, memperkirakan metode apa yang kira-kira baik buat anak kita. Tidak harus plek seperti metode yang berhasil kepada anak orang lain. Contoh, ada seorang anak misalnya hafiz luar biasa. Gimana cara didiknya? Oh, cara didiknya saya bangun sebelum subuh jam 3 sama anak saya ajarin, temani dia untuk tahfidz. Kemudian pada subuh saya temani lagi sampai jam 9. Sementara ente kerja, gimana cara nemani anak tersebut? Berarti metode ini tidak bisa ente lakukan. Jangan jangan terpukau dengan metode itu, karena itu tidak cocok bagi Anda. Karena Anda bangunnya pas azan subuh, kemudian pada subuh langsung berangkat kerja. Ya, nggak mungkin menjalankan metode tersebut. Ya, nggak usah demikian. Ya. Cari metode yang masuk akal, yang mungkin bisa kita lakukan terhadap anak kita, mengingat kondisi kita dan mengingat kondisi sang anak. Bisa jadi sang anak ternyata anak itu cerdas, anak kita memang kurang cerdas. Ya mau diapain? Ya. Padahal makannya sama, anak kita lebih banyak makan daripada anak dia. Tetapi ternyata anak kita, ya dari sananya ada orang diberi kecerdasan, kecerdasannya kurang. Ya kita harus tahu kondisi anak kita. Bahkan kata para ahli tarbiyah, ya, bahwasanya metode kepada anak yang satu belum tentu sama dengan metode anak yang lain dalam satu, padahal mereka kakak adik. Tidak mesti sama. Anak satu tipikalnya seperti ini, anak adiknya tipikal seperti, tidak mesti metodenya sama untuk menjadikan mereka jadi anak-anak yang soleh. Kakaknya mungkin dengan satu metode, adiknya mungkin dengan metode yang lain. Ini kita harus jeli. Gimana kira-kira metode yang bisa kita lakukan dalam didik anak-anak kita supaya anak kita bisa
baik ya. Ya karena anak tidak semuanya sama. Jangankan bahkan yang kembar saja bisa jadi sifatnya berbeda. Kembar dari satu telur ovum yang sama, kemudian mukanya sama, akhlaknya bisa beda. Akhlaknya bisa beda. Ya. Apalagi dari ovum yang berbeda, apalagi dari istri yang berbeda, apalagi dari bapak yang berbeda. Ya sudah, mau diapain? Jadi perlu kejelian dari kita, jangan terpaku pada satu metode. Makanya kita hanya bisa menyampaikan metode-metode umum. Adapun kalau anak soleh harus begini-begini, terkadang susah, tidak bisa diterapkan. Nanti orang Arab Saudi berbicara tentang bagaimana mendidik anak soleh. Yaitu cocok dengan bi'ah di sana, dengan lingkungan di Arab Saudi. Indonesia tidak cocok misalnya. Nah, metode di kampung tidak sama dengan metode di kota ya. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Di antara perkara yang perlu kita perhatikan dalam didik anak-anak, kita harus memberi teladan berupa praktik langsung ya. Tadi seperti saya sudah isyaratkan, kalau kita orang tua ya pergi ke masjid, kita ingin ajari anak kita untuk sholat 5 waktu. Ya kita sholat 5 waktu, kita ajak dia ke masjid agar dia tahu ayahnya sholat di masjid. Dia harus lihat kita baca Quran. Kita tunjukkan kepada anak kita bahwasanya kita baca Quran. Sebagian orang mengatakan, saya dapat pelajaran dari ayahku, pelajaran yang luar biasa, sangat berharga, yang mungkin kalau saya baca puluhan buku tidak saya dapatkan. Dia cerita suatu hari dia berjalan dengan ayahnya, tiba-tiba di lampu merah, lampu masih merah, ada orang tua lewat. Begitu orang tua lewat, orang itu sudah sangat tua, pegang tongkatnya, tahu-tahu lampu sudah hijau. Ini kan bahaya. Maka orang tua melihat bapak saya kemudian turun dari mobil, kemudian dia tahan mobil-mobil yang lain agar orang ini bisa lewat. Ini pelajaran sangat berharga bagaimana seorang memperhatikan orang tua yang mungkin anak kita tidak dapatkan pelajaran ini meskipun dia baca puluhan buku, meskipun dia dengar ratusan ceramah. Kenapa? Dia lihat langsung bapaknya praktek hal tersebut. Dan itu akan benar-benar terpatri dalam hatinya. Bapak saya pernah begini, tidak akan lupa hal tersebut. Oleh karenanya ada pelajaran-pelajaran yang luar biasa yang anak kita lihat kita melakukannya. Ya. Anak kita melihat kita melakukannya. Contoh misalnya kita berbakti sama orang tua kita. Orang tua kita dalam kondisi susah, kita tunjukkan bahwasanya kita berkorban untuk orang tua kita. Anak kita tahu, bapak setengah mati, ayah saya berjuang, mungkin kerja sana kerja sini, kumpulkan uang untuk orang tuanya. Dia lihat, ini pelajaran luar biasa bahwasanya bapaknya dulu sangat berbakti kepada neneknya, sehingga terpatri dalam dirinya, saya harus berbakti seperti bapak saya. Tidak terlalu banyak dalil, mungkin dia mendengar banyak dalil, dengar ceramah, belum tentu terpatri dalam dirinya. Contoh, kita lagi di mobil kemudian terjebak, belum sholat, kemudian kita sibuk, kita ribut, waduh sebentar lagi waktu asar habis, kita harus berhenti. Anak-anak melihat kita sibuk, karena kita sedang memikirkan bagaimana agar tidak tertinggal waktu sholat. Kita bikin gaduh. Ya, anak lihat, bapak saya kalau sudah, ini pelajaran. Dia tahu bahwasanya waktu sholat itu sangat penting, sehingga bapak saya misalnya nekat ke sana atau belok sana, tidak peduli, yang penting bagaimana dia bisa sholat. Pelajaran-pelajaran seperti ini harusnya kita tunjukkan. Yang itu terkadang tidak didapatkan dalam, mungkin anak kita sering dengar pengajian tapi tidak masuk. Ya, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Bahkan sebagian tidak masuk, ini langsung mental, belum masuk telinga kanan sudah mental. Tapi kalau dia langsung bapaknya mempraktekannya, itu pelajaran berharga. Jadi sekali antum melakukan sesuatu, antum tunjukkan. Bukan kita nggak perlu riak sama anak-anak, tidak. Tapi dalam rangka apa? Mencontohkan. Sekali-sekali kita ajak anak kita pergi ke tempat orang miskin, ajak dia bersafar. Saya mau, ada teman bapak yang sakit lagi, pingin ke sana. Kita ajak. Kemana Bi? Abi punya teman lagi sakit. Kamu ikut aja. Ikut. Bahwasanya abinya benar-benar perhatian sama temannya. Abinya seorang yang wafi, yang tulus, yang setia. Temannya dalam kondisi sulit, tetap aja dia datangi. Kemudian dia serahkan bantuan kepada temannya tersebut. Ini pelajaran-pelajaran berharga yang langsung masuk dalam hati-hati anak kita. Oleh karena para hadirin dan hadirat yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, nah ini poin juga sangat penting antum perhatikan. Antum melakukan amal soleh di hadapan anak-anak antum dan antum contohkan. Ya. Atau ajari mereka misalnya ya, mengajari cara mereka untuk bersedekah. Cara mereka untuk bersedekah. Ya, antum kasih duit. Nah, tolong itu ada anak orang di pinggir jalan, kasih uang ini. Biar dia punya perasaan bagaimana
ya, bersedekah. Sebelumnya antum jelaskan itu orang kasihan, nak, itu orang cacat, dia nggak bisa kerja. Makanya dia nggak bisa kerja, dia mengemis di situ misalnya, atau dia minta-minta di situ, atau dia menderita seperti itu. Nah, kamu alhamdulillah, bapakmu sehat, kamu juga sehat, kita bisa kerja, bisa punya, kasih uang sama dia. Jadi masukkan perasaan kasih sayang kepada orang miskin, kepada dia, terus kita kasih duit, suruh apa namanya, sedekah. Nanti dia datang, dia kasih. Kita tanamkan kepada dia untuk apa? Tidak pelit, bahwasanya memperhatikan orang yang susah di sekitar kita. Langsung kita suruh dia praktekkan, ya, kita suruh dia praktekkan. Ya. Saya pernah dulu, anak saya masih kecil, Abdul Muhsin, waktu masih masih SD di Arab Saudi. Saya masih kuliah, dia masih SD. Saya ajari dia untuk sedekah. Saya kasih uang berapa? 5 real kalau nggak salah. Ya. Kamu jajan 2 real ya, kembali 3 real. Ya. Jajan dia. Balik uangnya mana? Habis. Kemana 3 realnya? Sedekah. Sedekah pakai uangmu, jangan pakai uang Abi. Jadi dia praktekkan. Ya. Tapi yang penting dia sudah berusaha apa? Praktekkan. Ya. Jadi para hadirin yang hadrat yang Allah Subhanahu wa taala, kita ajari anak kita langsung dia praktekkan. Contoh salat sunnah, kita masuk ke masjid sebelum subuh. Nah, mungkin dia langsung duduk ngobrol, salat dulu, salat. Salat dulu, nak, salat 2 harus bagus, 2 rakaat bagus salat. Lebih baik daripada dunia seisinya. Dia salat mungkin terpaksa apa salat. Habis dia di salat, ngeliat ambil Quran. Nak baca, nak murajaah. Abi ini kayak guru di pondok aja. Kalau apalagi anak kita tidak pondok, kita yang harus sering apa? Sering bimbing. Kalau anak kita di pondok yang mungkin tidak begitu ya. Sudah di pondok suruh ngapal, sampai rumah juga suruh ngapal, ya enggak juga ya. Tapi kalau anak kita tidak di pondok, kita yang bimbing, maka perlu kita langsung suruh dia praktek. Intinya ini kembali kepada ijtihad masing-masing. Seorang bagaimana bisa berkreasi dalam mendidik anak-anaknya, tapi seorang ayah berusaha untuk memberikan contoh nyata agar bisa dilihat langsung oleh anaknya, sehingga contoh-contoh tersebut terbiaskan dan terpatri dalam hatinya. Baik, berikutnya masalah hiburan buat anak-anak. Ini juga perkara penting. Hiburan buat anak-anak. Anak-anak juga butuh hiburan. Ya, mereka tidak terus-terusan ngaji, tidak terus-terusan ikut pengajian, ya, tidak terus-terusan ngapal. Dan kita berbicara di zaman kita tahun 2017, ya. Di mana internet di mana-mana, gadget di mana-mana, ya. Maka bagaimana anak kita supaya tidak bete, tidak bosan, ya. Dia juga butuh hiburan, butuh mainan. Dia melihat orang-orang yang lain bermain, lihat tetangga-tangganya pada lihat HP dan macam-macamnya, nonton televisi, nonton film kartun. Nah, anak kita gimana? Kita bicara secara kenyataan. Tidak mungkin anak kita larang nggak nonton kartun, nggak mungkin. Kecuali kita tinggal di kampung. Di kampung pun internet masuk. YouTube dia lihat. Ya. Kita bicara kenyataannya, anak kita harus punya hiburan. Mau aja jalan-jalan ke pantai juga kita nggak punya duit, tiap minggu jalan-jalan terus, makan sana mahal ya. Di rumah harus ada sesuatu yang buat. Enggak, kita belikan mainan, dia bosan, dia lihat teman-temannya nonton ini, nonton anu, main game, ya, gimana? Ya bagaimana cara kita agar anak kita ini bisa ya dapat hiburan, ya, menempuh kemudaratan yang lebih kecil, Yang pertama para hadirin dan hadirat, ya. Anak-anak jangan sampai memiliki gadget sendiri, HP sendiri, HP pegangan, tidak boleh. Kalau kita pinjemin tidak apa-apa, sekali-sekali. Kalau dia sudah punya HP sendiri, berarti ente telah membuat dia rusak. Ente tidak sayang sama dia berarti. Ingat, kita ini punya tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk memanjakan anak kita, tetapi kita ingin menciptakan anak kita di masa depan dia menjadi anak yang kuat yang bisa menghadapi ujian kehidupan. Bukan pikiran kita yang penting anak kita senang atau tidak. Kalau begitu kita manjakan dia, kita merusak dia nanti. Tatkala dia sudah besar dia tidak bisa apa-apa. Yang merusak anak kita siapa? Kita sendiri. Terlalu manjain anak-anak. Saya ingatkan kepada para ibu-ibu yang sering memanjakan anak-anaknya. Kita manjain anak kita, kita sayang sama anak kita, tapi ingat tujuan kita bukan untuk menyenangkan keinginan dia seluruhnya. Tapi kita ingin membuat dia bisa kuat menjadi orang yang hebat di kemudian hari menghadapi problematika kehidupan dunia. Di kemudian hari yang mungkin lebih berat daripada problematika sekarang yang sedang kita hadapi. Oleh karena jangan kita kasih dia gadget. Nanti sudah besar ya mungkin sudah SMA baru mungkin kita kasih, atau lulus SMA baru kita kasih, dia udah ngerti. Tapi masih kecil. Dia pegang akan beri kemudaratan kepada dia. Dia akan lihat macam-macam. Rusak. Dia akan nonton misalnya film-film jagoan ini jagoan ya. Jagoan neon ya. Kemudian dia lihat ada tokoh-tokoh yang hebat. Dia tidak tahu lagi Nabi SAW. Dia lihat ada Spiderman, ada Superman, ada lagi apa?
Batman, ada Jokoman, ada apa? Ada Paiman ya. Lihat contoh, oh ini tokoh-tokoh hebat menolong orang miskin, tapi ini cuma wahmiyah, cuma khayalan. Sehingga tokoh yang asli, yang hebat Abu Bakar terlupakan. Baca sejarah Abu Bakar sudah tidak tertarik. Kenapa? Ada cerita lebih hebat, Spiderman, jagoan begini, Batman, Superman, apalagi man-man yang lainnya ya. Ini gara-gara apa? Gara-gara kita, ya sudah. Ya, hati-hati. Kalau benar-benar dia terbawa, akhirnya itu yang dia. Kemudian, kalau kita kasih dia gadget, itu berarti kita sedang memisahkan kita dengan dia. Perkara yang paling membuat anak jauh dari orang tuanya, gadget. Dia sudah pegang HP, dia nggak peduli orang tuanya mau ngamuk, mau kemana, yang penting dia main gadget. Sudah. Berarti ente yang telah membuat jarak antara ente dengan dia. Tatkala ente kasih gadget spesial buat dia, sudah. Berarti ente yang pasang jarak antara dia dengan anak antum dengan antum. Yang salah antum sendiri. Hati-hati. Ya, kalau kita pinjamkan sekali-sekali tidak apa-apa. Main game sekali-sekali tidak apa-apa. Tapi kalau kita kasih ini HP-mu khusus Abi belikan buat kamu, wah ini kita ngerusak dia berarti. Biar dia kamu tahu perkembangan dunia, dia tahu perkembangan dunia tapi dia tidak punya filter, dia tidak bisa milah-milih. Belum bisa. Maka dia akan terhanyutkan dalam ya berbagai ribuan permainan, tontonan dan yang lainnya. Tidak bisa kita cegah lagi kalau sudah jadi kecanduan. Kalau anak kita sudah kecanduan, ambil paksa. Nangis-nangis biarin aja. Dia nangis-nangis seminggu, biarin aja. 2 minggu, sebulan biarin aja. Bulan kedua sudah tidak nangis lagi. Sudah terbiasa. Hilang kecanduannya dari apa? Dari gadget. Mungkin di antara anak kita ada yang sudah pegang gadget, sudah kecanduan, mau diapain? Paksa dia, ambil. Biar dia nangis, biarin aja. Karena kalau kita biarkan, berarti kita membuat dia terjauhkan dari diri kita. Baik. Kalau bisa kita kasih waktu khusus buat mereka nonton. Misalnya mereka pondok atau enggak pondok, kita bilang, "Nak, waktu kalian nonton film karton, ya. Misalnya setiap hari Minggu jam sekian sampai jam sekian. Habis itu tutup, enggak boleh lagi." Enggak apa-apa. Karena kita menempuh kemudaratan yang lebih ringan. Bagaimana lagi? Daripada dia pergi ke temannya cari solusi di luar lebih parah. Dia nontonnya macam-macam. Kalau di rumah kita bisa atur, kamu nonton ini misalnya ada. Dan banyak film-film karton yang tidak beres memang, tapi kita ingatkan. Film ini ya, kalau ada lagi karton ada musik, kecilin. Itu musik. Biar dia ngerti musik itu apa? Haram. Ya. Atau ada cerita-cerita enggak benar, kita bilang itu enggak benar. Itu kita komentari. Terkadang kita harus nonton sama dia. Saya baca di sebagian buku-buku itu oleh para ulama. Terkadang kita harus nonton sama dia agar kita tahu betul apa isi tontonan tersebut, sehingga kita bisa apa? Komentari. Ya ada film-film yang insya Allah mendidik, ya meskipun tidak luput dari musik-musikan, tapi ya bagaimana lagi? Tidak ada lagi. Terus bagaimana? Daripada kita bicara kenyataan ya, siapa anaknya yang nggak nonton film? Ya susah. 1-2 orang di antara 1000. Ya. Mau sekolah di pondok, mau sekolah di mana, ya pasti dia nonton kartun, entah di YouTube, entah di mana, di televisi. Oleh karenanya kasih waktu khusus buat mereka nonton sepuas-puasnya, tidak apa-apa ya sudah. Tapi kalau bisa kita temani lebih baik, kita bisa komentari. Misalnya film kartun ada bencongnya, ya kita jelasin. Nah ini bencong, ini nggak beres nah ya. Ini nggak boleh seperti ini. Nanti tanya, "Bi, ini kok ini laki-laki itu perempuan, Bi?" Jelasin, itu namanya bencong. Ya. BENCONG. Ya. Ini dulunya laki-laki, kemudian dia ke wanita-wanitaan. Ya, maksudnya tomboy, ini wanita ke-laki-lakian. Rasulullah mengatakan demikian, sampaikan, jelaskan. Ya, jelaskan. Sisanya isinya insya Allah kebaikan, kejujuran, tidak boleh ganggu teman, insya Allah kebaikannya. Ya. Terkadang kita harus nonton film sama mereka ya. Untuk kita jelaskan, karena bagaimana lagi kenyataannya mereka butuh hiburan. Kalau enggak kita kasih main game yang bagus-bagus, game yang butuh kecerdasan ya. Ya, karena kalau game yang isinya kelai-kelai akhirnya dia jadi jahat. Ya, adiknya diajak tinju, puak, kakaknya dipukulin, bapaknya dipukulin. Kenapa? Yang dia nonton selalu film berkelahi. Atau game yang dia main game apa? Berkelahi. Kasih waktu, setelah itu udah waktunya sekarang istirahat, udah belajar. Tunggu minggu depan lagi baru bisa nonton. Harus kasih waktu, kalau enggak mereka akan lihat. Dan tidak mungkin ente suruh berhenti, karena enggak mungkin, kita bicara tahun 2017. Adapun hukum asal menonton film kartun hukum asalnya haram karena adalah gambar manusia kebanyakannya dan kita tidak boleh menggambar manusia. Tapi para ulama berfatwa menonton tidak sama dengan yang menggambarnya. Sebagaimana kita lewat ada patung-patung bukan berarti kita ikut mahat patung tersebut.
Hukum melihat patung tidak sama dengan orang yang melihat apa? Patung. Jadi hukum menonton film kartun ya boleh ya. Apalagi buat anak-anak sebenarnya berdalil dengan kisah siapa? Aisyah radhiyallahu anha yang buat mainan anak-anak ya. Boneka-boneka diperbolehkan dalam syariat karena ada maslahat. Hukum asalnya patung-patung haram, boneka-boneka hukumnya haram tapi dikecualikan untuk mainan apa? Anak-anak. Oleh karena sebenarnya mengatakan demikian pula masalah kartun. Kartun sebenarnya tidak boleh, tetapi karena ini untuk anak-anak, selama itu ada pendidikan maka tidak mengapa. Namun kartun yang murni pendidikan susah. Pasti ada musiknya. Saya belum pernah menemukan ada kartun tambah musik. Disitulah peran kita. Kita jelaskan pada anak-anak ini tidak boleh. Kalau ada pas musik suruh kecilin. Ya, tapi tidak bisa kita melarang dia untuk tidak nonton film kartun. Mustahil zaman sekarang. Ya, maka kita menempuh kemudaratan yang lebih kecil dalam rangka menolak kemudaratan yang lebih besar. Karena kalau kita larang dia jadi sendiri nanti, jadi sendiri ke sana sini macam-macam. Tidak kita pilihkan lebih hancur lagi. Apalagi sudah pegang HP ada internetnya sudah. Tinggal ngejat aja, pencet, oh sudah apa saja bisa dia pencet situ. Kajian Ustadz Fulan Roja, sampingnya cewek-cewek repot. Ini roja yang mana ini? Anak-anak kan pingin tahu. Mungkin dia tidak ada syahwat, tapi masuk dalam dirinya. Enggak, cewek telanjang, dia mungkin tidak ada syahwat, tapi sudah terpatri dalam dirinya. Dia tahu cewek telanjang seperti apa, bagaimana, ciuman seperti apa. Nanti lama-lama ketika dia sudah mulai dewasa, mulai teringat lagi. File-file tersebut akan muncul kembali. Lebih baik kita nemani, lebih baik kita pakai. Saya bilang lebih baik televisi daripada apa? Daripada gadget, daripada internet. Lebih baik apa? Televisi. Sudah televisi ente pasang nonton sudah nonton situ. Ya. Kalau internet dia berfantasi. Nanti tahu-tahu di mojok di kamar sendiri. Wah repot itu, bahaya. Baik. Jadi itu berkaitan dengan hiburan anak-anak. Kita kasih hiburan, anak juga butuh apa? Hiburan, butuh main, butuh tontonan. Tapi kita harus milah-milih, jangan sampai mereka melihat hal-hal yang haram. Tapi di antara hal yang membantu kita untuk mendidik anak-anak, anak-anak harus merasa bahwasanya kita sangat dekat dengan mereka. Kita harus sangat dekat dengan mereka. Bahwasanya kita inilah tempat mereka curhat. Jadikan posisi kita bahwasanya kita menjadi tempat curhat anak-anak. Karena kalau anak-anak mendapati orang tuanya bukan tempat curhat, dia akan curhat sama orang lain atau dia mengambil sikap sendiri dalam menghadapi permasalahannya. Bagaimana anak-anak bisa curhat sama kita? Kita dekati, kita tunjukkan kita mengayomi mereka. Tanya kalau lagi sedih, nak ada apa nak? Ini mainan saya pecah. Oh, kita berusaha ikuti apa namanya jiwa mereka. Oh, gimana ini? Jangan kita gitu aja nangis lebay. Itu kalau ente udah gede, anak kecil itu masalah kalau mainannya apa? Rusak. Atau anak-anak misalnya pelihara ayam, ayamnya mati dia menangis. Anak ayam saja mati, kemudian dia kubur, dia kasih bendera dan macam. Itu ada kejadian seperti itu. Ya kita jangan bilang kamu lebay gitu aja. Enggak, ya, dia masih anak kecil. Jangan suruh paksa dewasa seperti ente. Kalau ente sudah besar, anak ayam mati ente taruh bendera, ente lebay, ente bahlul namanya. Kalau anak kecil itu perkara yang sangat wajar. Dia punya dunia sendiri. Maka kita takayuf dengan mereka, kita berusaha seperti mereka, merasakan kira-kira seperti apa. Sehingga kalau ada mereka permasalahan, ya, mereka mau curhat sama kita. Kalau mereka diam-diam tanya, "Anak ada apa, Nak?" Ya, sampai dia mau cerita. Anak-anak terkadang dia diam-diam aja tapi dia punya masalah. Masalah menumpuk dia tidak mau cerita, itu bahaya. Susah kita untuk mengontrolnya, susah kita untuk mengarahkannya. Jadi maksud saya antum berusaha dekat dengan anak-anak sehingga menunjukkan ayahnya atau ibunya ini tempat curhat bagi saya. Jadi kalau ada apa dia lapor, "Abi saya gini di sekolah." Itu bagus kalau anak seperti itu. Ya, jangan ente tukang lapor terus, jangan. Kita nak itu sabar nak. Nah, apa dia lapor enggak apa, tapi kita terus sabar, kita arahkan. Kalau dia enggak lapor nanti dia punya cara menghadapi sendiri, pasti salah. Anak-anak gimana cara menghadapi permasalahan? Dia tidak ngerti. Butuh bimbingan. Nah, makanya kita harus dekat dengan mereka sehingga mereka merasa orang tuanya adalah tempat curhatnya, tempat untuk berkeluh kesah. Kemudian di antara perkara yang penting juga untuk mendidik anak-anak adalah motivasi dan hukuman. Harus ada peraturan targhib wa tarhib. Memberi motivasi dan beri peringatan. Ada namanya hadiah, ada namanya hukuman. Ada namanya hadiah, adanya hukuman. Ini harus berjalan ya. Antum lihat bagaimana
Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ada surga, ada neraka. Allah menyebutkan ashabul jannah, Allah sebutkan tentang ashabun nar. Bagaimana ciri-ciri mereka? Ya. Supaya apa? Ada targhib dan tarhib. Ya. Demikian juga para anbiya, mereka basyiru wa nadhir, pemberi kabar gembira dan juga pemberi peringatan. Bukan pemberi peringatan terus, bukan juga pemberi kabar gembira terus. Datang-datang pengajiannya haram, bid'ah syirik, haram. Kapan cerita tentang surga? Kapan cerita tentang fadilah amal ini begini? Jadi harus targhib dan apa? Tarhib. Itu metode yang sangat baik. Demikian juga dalam mendidik anak-anak. Kita kasih motivasi. Kita kasih penghargaan kalau mereka melakukan kebaikan. Dan kita beri hukuman kalau mereka melakukan kesalahan. Ya. Saya ulangi, kita memberikan penghargaan kepada mereka kalau mereka melakukan kebaikan, dan kita memberikan hukuman kalau mereka melakukan kesalahan. Penghargaan yang kita berikan bisa dalam bentuk harta, duit. Minimal kita beri penghargaan dengan kata-kata. Minimal kita beri penghargaan dengan kata-kata. Anak kita sholat berjamaah, kita puji dia pulang. Masya Allah anak Abi, Masya Allah jagoannya Abi. Besar kamu harus jadi orang hebat, Masya Allah. Tidak tinggalkan sholat, puji dia. Puji dia. Anak-anak memang butuh motivasi. Kalau bisa kasih duit. Nah, kalau kamu hafal juz amma, Abi belikan sepeda. Ya. Begitu dia hafal juz amma, segera belikan sepeda, jangan tunda-tunda. Begitu dia tunda-tunda, Abi kurang ajar kan. Kalau ente belum bisa beli, terus kasih uzur, majukan uzur. Ya, nah, Abi sudah kumpulin duit qadarullah kemarin begini. Abi belum bisa beli sekarang. Kenapa? Ya, nggak ada uang sudah habis gini misalnya. Ya. Tapi kalau bisa langsung segera. Anak-anak mereka beramal dan mereka menunggu jaizahnya, menunggu hadiahnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang bekerja? A'tul ajira ajrahu qabla an yajiffa araquhu. Berikanlah pekerja ya upahnya sebelum kering apa? Keringatnya. Dia sudah selesai kerja langsung kasih. Sebelum kering keringatnya kasih. Itu secara umum manusia seperti itu. Apalagi anak-anak. Kalau kita sudah janjikan kamu kalau hafal ini akan diberikan hadiah, segera berikan hadiah. Jangan ditunda-tunda. Kalau kita tunda, dia akan tercatat dalam benaknya. Ayah saya berarti kurang perhatian, omong kosong aja. Dia tidak perhatian sama saya. Buktinya hadiahnya dia lupa. Harus kita ingat-ingatkan dulu. Jangan. Begitu dia berhasil, langsung kita berikan apa? Hadiah. Jangan tunggu dia nagih. Kalau bisa ya. Jangan tunggu dia nagih. Kemudian misalnya ada anak perempuan kita, misalnya dia bersih-bersih apa rumah, dia nyapu-nyapu rumah, kita puji, Masya Allah anak mama, Masya Allah anaknya Umi luar biasa, kita puji biar dia senang. Ya. Dan demikian anak-anak belum bisa stabil, kita biarkan mereka, kita puji mereka sampai mereka ya memiliki iman yang kuat. Ada saatnya kita bilang, nak, apa yang Abi puji itu tidak seberapa dibandingkan dengan pahala yang Allah berikan kepadamu. Nah, ini sepeda yang Abi belikan tidak seberapa. Sungguhnya orang yang sholat berjamaah pahalanya sekian-sekian Allah akan berikan pada hari kiamat kelak. Ada saatnya seperti itu. Tapi kalau kita mancing, itu tidak apa-apa. Kita mancing agar dia semangat dengan kasih hadiah. Sebagaimana Nabi SAW, ada seorang datang, fatalaba minan Nabi SAW, gonaman baina jabalain. Ada seorang datang kepada Nabi, Sahih Muslim hadis Anas bin Malik. Dia minta kambing dari Nabi, kambing yang banyak. Satu lembah di antara dua gunung, itu artinya kambing yang sangat banyak. Maka kata Anas bin Malik, fa'atahu gonaman baina jabalain. Maka Nabi pun berikan orang tersebut ya dengan kambing yang sangat banyak. Maka dia pun pulang kepada kaumnya, dia berkata, ya qaumi aslimu fa inna Muhammadan a'ta man lam yakhshal faqah. Wahai kaumku, masuk Islamlah kalian. Sungguhnya Muhammad kalau sudah beri sesuatu tidak pernah takut miskin. Kalau kalian mau dapat kambing banyak, masuk Islam. Jadi Nabi pancing mereka dengan apa? Harta. Makanya ada namanya al-mu'allafatu qulubuhum. Itu orang yang baru masuk apa? Islam, dikasih zakat. Kenapa? Imannya belum kuat, dikasih zakat supaya imannya apa? Kuat. Lama-lama dia masuk Islam karena dunia, lama-lama tatkala imannya kuat, dia tidak lagi cinta kepada dunia, lebih cinta kepada Islam. Jadi itu sifat manusiawi. Itu sifat manusia. Demikian juga anak-anak. Anak-anak antum kasih apa? Antum kasih hadiah tatkala mereka berhasil. Sampai mereka terbiasa dengan amal soleh. Terus antum sampaikan, apa yang Abi berikan ini tidak ada bandingannya dengan apa yang Allah berikan di akhirat kelak. Tetapi terus kita kasih motivasi. Jangan kita suruh, nak, kamu hafal Quran 30 juz 30. Sudah selesai dihafal. Bi, saya sudah juz 30 hafal. Apa yang saya dapatkan? Oh, kamu harus ikhlas, nak. Harus ikhlas. Nak. Kalau kamu enggak ikhlas nanti pahalamu enggak diterima.
Terus gimana? Ya sudah nggak ada hadiah. Berarti kamu harapkan dunia, nggak boleh. Gimana? Rusak kan seperti itu. Gimana? Ya, anak-anak bisa saja. Bahkan sebagian ulama berpendapat zakat boleh diberikan kepada orang yang masih kafir yang diharapkan Islamnya. Boleh, sebagian ulama berpendapat demikian. Bukan cuma orang yang baru masuk Islam, orang yang masih kafir tapi sudah dekat dengan Islam, kadang-kadang ikut pengajian. Ya. Saya kemarin beberapa waktu lalu isi pengajian di Bandung di Masjid Ukhuwah. Tahu-tahu ada pertanyaan, Ustaz, saya belum Muslim, tapi saya ikut pengajian Ustaz. Boleh nggak saya ikut-ikutan sholat? Ada saja gitu. Orang itu panggil kasih zakat supaya dia masuk apa? Islam ya. Nah, apa kita pancing? Anak-anak pun demikian butuh dipancing agar dia kemudian semangat. Kita kasih penghargaan. Penghargaan dalam bentuk hadiah maupun dalam bentuk perkataan. Contoh anak-anak kita terkadang cari muka sama kita. Anak kita masih kecil perempuan, dia rapikan tempat tidurnya. Umi, saya sudah rapikan tempat tidur loh, Mi. Ya. Kita langsung, oh Masya Allah, kita puji dia. Jangan kita bilang, gitu aja kok. Umi juga dulu begitu. Bukan cuma itu, Umi kerja, Umi juga dulu masak. Kamu belum apa-apa. Wah, hancur anak ini. Tadi Umi saya kurang ajar. Ya, gimana? Dia tidak semangat. Ternyata dihancurkan oleh ibunya. Oleh karenanya, kasih penghargaan. Bahkan kata sebagian ahli, menurut penelitian, penghargaan dengan kata-kata lebih berkesan daripada penghargaan dengan duit. Sesekali kita kasih penghargaan dengan duit, tapi sekali kita bilang, "Nak, kamu anak bapak, memang kamu hebat." Dia perasaan, "Oh, ayah saya sayang sama saya. Kamu harus jadi orang hebat." Kata-kata. Jadi terkadang kata mereka penghargaan kata-kata itu seringnya lebih berkesan di hati sang anak daripada sekedar penghargaan dengan apa? Dengan duit. Maka ente tatkala bergaul dengan anak-anak, perhatikan kata-kata ente. Kata-kata ente jangan sembarang ente lepaskan. Usahakan kata-kata itu membangun pribadi anak di kemudian hari. Pilih kata-kata yang baik agar mereka bisa menjadi anak-anak yang saleh. Kemudian, ya. Sebaliknya, kalau mereka melakukan kesalahan, ya, maka hendaknya diberi hukuman. Diberi hukuman. Jangan dibiarkan saja. Diberi hukuman, ditegur. Ya, ditegur, dan dalam kondisi tertentu boleh dipukul, tapi pemukulan itu adalah langkah terakhir, sebagaimana kata pepatah, akhiru dawa al-kay, obat yang terakhir adalah menggunakan kay. Ya, itu yang terakhir pemukulan. Seperti masalah suami istri, terakhir bercerai. Sebelum cerai masih banyak perjalanan panjang yang harus ditempuh sebelum menempuh perjalanan solusi cerai. Ya. Demikian juga anak-anak. Antum harus pasang dalam benak antum. Nabi bersabda, "Ma kana rifqu fi syai'in illa zana, wa ma yunza'u an syai'in illa syana." Tidaklah kelembutan ditempelkan pada sesuatu kecuali akan menghiasinya. Dan tidaklah kelembutan dicabut dari sesuatu kecuali akan merusaknya. Ini berlaku hukum asal demikian. Hukum asal, kelembutan dipasang di mana saja pasti akan menghiasinya. Ente lembut sama istri, biasanya hasilnya lebih baik. Ente lembut sama orang tua, sama anak-anak, sama anak buah, hasilnya pasti indah. Ustaz, kita nggak boleh marah, boleh, tapi itu hukum, bukan hukum asal. Kalau kondisi memang harus membuat ente marah, ente mukul boleh, tetapi hukum asalnya ente harus berlembut. Kalau Nabi mengatakan, maka narifku fi syai'in illa zana, tidaklah kelembutan ditempelkan pada sesuatu kecuali akan menghiasinya. Sering syaitan datang di kepala kita mengatakan, sudah marah aja, bantah saja, pukul saja, akan lebih baik. Ternyata tidak benar. Itu setan. Ente telah menyelisih kaidah yang asal bahwasanya kelembutan dalam segala hal adalah apa? Kebaikan. Kebaikan. Apalagi terhadap anak-anak ente. Betapa banyak orang-orang anak-anak nakal, ini kenyataan. Anak-anak nakal ternyata sebabnya orang tuanya keras di rumah. Anaknya suka dipukul, dibentak-bentakin, diteriak-teriakin, anaknya jadi nakal. Jadi nakal. Sampai ada kejadian, anaknya dimarah-marahin, dimarah-ngomel terus, akhirnya mau dipukulin apa? Anaknya saya lupa, dia ambil batu atau ambil pisau. Pak, sekalian aja Bapak. Anaknya sudah saking apa? Jengkelnya. Tetapi kebanyakan anak-anak nakal di luar itu karena berarti rumah tangga tidak beres. Sering mendengar teriakan, jadi bagi dia biasa, teriak-teriakan, ribut-ribut biasa. Kenapa? Dia lihat orang tuanya sering ribut-ribut, sering bertengkar, sering teriak-teriak, kalau dia sering diomelin, ya. Ini salah. Rumah harusnya tenang, tidak boleh ada ribut-ribut. Ada ribut sesekali, mukul sesekali, bukan hukum asal. Namun seandainya kondisi harus membuat sang anak harus dipukul, maka tidak mengapa. Dalam Islam juga boleh mukul. Kata Nabi SAW,
Muru auladakum bis salati wa hum sab'u sinin. Perintahkanlah anak-anakmu untuk salat tatkala mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum wa hum asyaru sinin, dan pukullah mereka tatkala mereka berumur 10 tahun. Kalau tidak mau salat kita pukul. Tapi ulama telah sepakat dorban ghairu mubarrih, pukulan yang tidak membuat cedera, pukulan yang tidak membekas, tapi pukulan mendidik, bukan pukulan balas dendam. Anak lagi marah, ente bukan balas dendam, ente bukan ini, bukan musuh ente, ini anak ente. Dia apa namanya? Darah daging ente, tidak boleh ente pukul. Pukul dengan yang wajar. Dan tidak boleh pukul sampai terluka, kemudian diikat, dicambuk pakai kabel, ada seperti yang gitu. Dimasukkan dalam apa namanya? Drum, kasih air. Ada anak-anak disiksa seperti itu. Ya. Sampai puas ibunya, sampai puas apa ayahnya. Ini apa ini? Ini hewan atau anak ente? Ente ingin dia baik atau tidak? Kalau pukul dengan dendam, anak itu merasa dalam hatinya, ayahku dendam. Ayahku dendam. Ya. Maka dia akan ingat hal tersebut. Makanya para hadirin hadirat, kalau kita pun pukul dengan pukulan yang tidak boleh melukai, apalagi tidak boleh memberi bekas. Namun ingat, sebelum kita mukul dia atau sebelum kita memberi hukuman, kita panggil dulu. Nah, kamu salah kan? Jadi dia tahu bahwasanya dia salah. Dia tahu bahwasanya dia berhak untuk apa? Dihukum. Jangan dia tidak paham kenapa dihukum. Kenapa saya dihukum? Dia nggak ngerti. Kenapa saya dipukulin sama orang tua? Dia tidak ngerti. Dia harus tahu bahwasanya dia salah. Kalau dia sudah tahu dia salah, dia ngerti bahwasanya orang tuanya menghukum bukan karena benci kepada dia, tetapi karena dia telah melakukan pelanggaran. Ini harus kita tanamkan. Jadi boleh kita bikin peraturan di rumah. Pokoknya panggil anak-anak. Ini Abi sama Umi punya peraturan. Kalau yang begini nggak boleh. Siapa yang tidak kerjain PR hukumannya gini. Ya. Hukumannya bertingkat, tidak langsung kita pukul. Misalnya kita bilang, kalau tidak ngerjain PR, uang jajan nggak dikasih. Dan benar-benar kita tidak kasih uang jajan, jangan. Misalnya kalau tidak ngerjain PR, tidak boleh nonton TV. Yang nonton adik-adik saja. Kalau kakak ini, adik-adik nggak boleh nonton. Nah, gitu kerja. Jadi ada beberapa model hukuman. Ya, beberapa model hukuman. Misalnya tadi, kita ambil uang jajannya, mainannya kita ambil misalnya. Ya, tidak boleh nonton TV misalnya. Kita jalan-jalan, dia nggak diajak. Ya sudah, kamu karena melanggar, kamu kan tahu kamu melanggar. Lain kali jangan diulang. Iya, saya melanggar. Kalau dia sudah tahu dia melanggar, ente kejalanin hukuman. Maksud saya jangan sampai ente menghukum dia tanpa tahu dia sebab kenapa dia dihukum. Sehingga waktu antum pun pukul dia tahu bahwasanya dia bersalah. Ustaz, saya sudah pukul dia, Ustaz, dia baik-baik, Ustaz tambah kurang ajar. Apa perlu saya pukul sampai berdarah, Ustaz? Jawabannya tidak boleh. Yang diizinkan oleh syariat, dzarban ghairu mubarrih. Kalau ente sudah pukul ternyata tidak berubah, maka tinggalkan metode pemukulan. Cari metode lain. Ya, ini ujian hidup. Ada orang diuji dengan anaknya. Ya sudah, jangan dipaksa karena ente pukul-pukul terus salah, ente berdosa, mukul saya berdarah sampai membekas, itu melanggar peraturan. Peraturannya hanya boleh pukul tapi pukulan yang tidak membekas. Tapi intinya para hadirin harus ada targhib wa tarhib. Memotivasi dan juga ada hukuman dalam mendidik anak-anak. Ya, sehingga mereka semangat, kalau mereka salah mereka tahu mereka akan dihukum. Tidak boleh targhib terus aja, tidak boleh juga tarhib terus. Dan jangan sampai hukum asal dalam rumah adalah mukul, teriak-teriak, marah-marah, akhlak anak-anak akan hancur. Semakin kita sering teriak-teriak di depan dia, semakin sering kita bentak-bentak di hadapan dia, akhlak dia semakin hancur. Yakinlah dia semakin apa? Hancur. Semakin sering kita pukul dia semakin hancur. Karena kita menjadikan kekerasan sebagai hukum asal. Harusnya kelembutan hukum asal, kekerasan adalah sesekali. Saya pernah dengar seorang syekh cerita pentingnya antara targhib dan tarhib. Contoh, seorang berkata kepada anaknya, "Nak, kalau kamu sholat 5 waktu di masjid, setiap sholat Abi kasih 5.000. Oh, semangat dia. Dia sholat 5 waktu berarti 25.000 sehari. Hari kedua sudah di berapa? 50.000. Hari ketiga 75.000. Hari keempat sudah 100.000. Hari ke-8 sudah 200.000. Hari ke-12 sudah berapa? 300.000. Hari sekian sudah 1 juta. Setelah 1 juta, Abi, saya enggak mau sholat berjamaah lagi. Kenapa? Uang saya sudah banyak. Aturannya salah. Aturannya kalau kamu sholat berjamaah dapat 5.000, kalau kamu tidak sholat dikurangi 5.000. Itu namanya perlu targhib dan apa? Tarhib. Nah, dengan demikian dia akan terpola, terkontrol sampai membentuk sebagai akhlak. Kalau sudah sebagai akhlak sudah, alhamdulillah. Ya, tapi harus kita bimbing di awal. Baik.
Di antara hal yang harus kita perhatikan juga, hal-hal yang sering terjadi problematika di antara anak-anak, di antaranya anak-anak suka berantem di antara mereka. Ini juga sering terjadi. Nah, kalau timbul anak-anak suka berantem, kakak suka ganggu adiknya, adik suka ganggu kakaknya, ya, suka ngejek, suka mukul, maka kita harus cari akar permasalahannya apa? Akar permasalahannya apa? Karena mereka tidak berantem kecuali ya ada sebabnya. Dan ini terjadi hampir di rata-rata di keluarga, di mana-mana biasanya kakak dan adik suka apa? Berantem. Ya. Jarang yang kakak adik rukun terus, itu jarang ya. Rata-rata ada berantem. Cuma orang tua jarang cerita. Ya. Tapi sebenarnya di rumah tangga siapapun biasanya ada berantem antara kakak dan adik. Jadi jangan kita menganggap ini suatu sangat besar, tidak, biasa. Tetapi kita harus cari solusinya. Kita harus cari solusinya. Kenapa mereka berantem? Biasanya yang sebab utama terjadi berantem di antara kakak adik karena cemburu. Karena cemburu. Anak-anak itu mereka berlomba untuk cari muka di hadapan orang tuanya. Apalagi jarak mereka tidak terlalu jauh. Mereka cari muka di hadapan orang tuanya. Berlomba. Ini nampak ini. Tatkala mereka merasa ada satu yang berhasil menang meraih hati ayah dan ibunya, mereka jengkel sama dia. Mereka jengkel sama dia. Mungkin mereka tidak ungkapkan, tapi mereka ungkapkan dengan pukulan. Akhirnya anaknya diganggu, diejek ya. Kenapa? Dia merasa hati orang tuanya telah diambil oleh sang kakak atau sang adik. Ya. Makanya kita harus hati-hati. Ini sering saya sampaikan, saya rasa kita sering diulang-ulang. Jangan sampai kita pilih kasih dalam kasih sayang. Jangan sampai kita pilih kasih dalam kasih sayang. Kalau anak satu sudah kita cium, yang lain juga kita cium. Yang satu diberi hadiah, semuanya diberi hadiah. Yang satu diajak jalan-jalan, semuanya diajak jalan-jalan. Kapan sang anak merasa kita lebih condong kepada salah satunya, itu akar dari permasalahan. Akan ada berantem. Kalau mereka sudah besar, mereka tidak berantem, tapi mereka akan saling jauh, saling menjatuhkan, saling mencari-cari kesalahan. Kalau kecil mereka berantem. Mereka berantem. Apalagi laki-laki semua, oh berantem betulan ya. Kenapa? Karena ada kecemburuan. Itu biasanya sebab utama terjadi berantem di antara anak-anak. Di antara sebab juga kata para ulama, kenapa anak-anak berantem, dia jengkel sama orang tua. Jadi kakaknya jengkel sama orang tuanya, tidak bisa lawan, dia lampiaskan kepada adiknya. Dia lampiaskan kepada adiknya. Ini juga sering terjadi. Ya. Kenapa dia pukul adiknya? Ternyata dia jengkel sama kita. Dia marah, ngambek. Ngambek, lampiaskan kepada adiknya. Dan di antara hal yang membuat anak-anak kemudian berantem, karena kita sering bandingkan dia dengan kakaknya atau adiknya. Kamu kok nggak seperti kakakmu? Ini perkara yang sangat menyakitkan hati seorang anak. Jaga. Ya. Jangan kita bilang kamu seperti kakakmu tuh. Jadi sudah dia kayaknya hancur harga dirinya. Kayaknya ibunya sudah tidak menghargai dia sama sekali. Bapaknya tidak menghargai dia sama sekali. Sehingga yang disebut kakaknya terus. Jangan, itu metode yang salah seperti itu. Seandainya kita punya istri 4, istri 1, kemudian kita bilang, kamu tidak seperti istri saya yang pertama, kira-kira gimana? Ya kira-kira kita nggak bisa mengira-ngira karena belum pernah. Maksud saya dia pasti jengkel lah. Dibandingkan dengan istri yang lain, dibandingkan dengan madunya, dibandingkan dengan istri orang lain, kita pun suami pun jengkel kalau istri kita bilang, kamu kok nggak seperti Abu Fulan? Ya kita jengkel. Kok dibandingkan dengan apa? Suami orang. Ya, jengkel sekali. Demikian juga anak-anak kalau kita bandingkan dia dengan kakaknya. Itu metode yang salah kata para ulama. Tidak boleh seperti itu. Ya. Kalaupun kita mau bandingkan dengan cara yang baik, ayo semangat, bukan dalam rangka mencela. Tapi kalau bilang, ayo nak semangat, kakakmu kan semangat, kamu juga harus semangat. Tapi kalau kamu kenapa bolok, kakakmu pintar, itu salah. Kita membandingkan tatkala dalam rangka ingin menjatuhkan, itu salah. Tapi kalau membandingkan dalam rangka motivasi, ini mungkin boleh. Tapi kalau bandingkan dalam rangka menjatuhkan yang satunya, maka ini metode yang salah. Akhirnya dia jengkel, dan dia pun bisa terjadi berantem atau perkelahian baik fisik maupun omongannya. Maka kalau ada masalah berantem kita harus hadapi dengan bijak. Kemudian yang terakhir para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak-anak harus didoktrin. Anak-anak harus didoktrin sejak kecil. Ada perkara-perkara adab yang harus kita doktrin mereka sehingga mereka bisa terlatih sejak awal ya.
dalam Al-Qur'an dalam surat Nur ya, ayat ke-58. Ayat 58. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat min qabli salatil fajri wa hina tad'una thiyabakum minadh-dhahira wa min ba'di salatil isya thalathu awratin lakum." Kata Allah, wahai orang yang beriman, hendaknya budak-budak kalian, budak lelaki atau budak wanita yang kalian miliki, dan orang-orang yang belum balik di antara kalian meminta izin. Jadi yang belum balik diajari untuk minta izin. Di 3 waktu. Sebelum sembahyang subuh, sebelum kalian menanggalkan pakaian luar kalian di tengah hari, dan sudah sembahyang isya. Dia tidak boleh nyelonong-nyelonong, harus diajari minta apa? Izin. Sebagian ulama berdalil, ini dalil mengatakan bahwa ini dalil bahwasanya anak-anak perlu didoktrin sejak kecil untuk belajar adab. Contoh, kita lagi ngobrol sama teman kita, tahu-tahu anak-anak ikut nyembrong. Habib, enggak sopan. Habib lagi ngobrol ada tamu, enggak sopan. Ajarin dia agar dia tidak apa? Agar dia bisa beradab. Dia ajarin. Jangan kita biarkan anak-anak berkreasi sendiri. Mereka tidak ngerti adab, harus diajarin. Misalnya makanan sudah siap, langsung dia ngerubungan, enggak boleh. Harus orang tua dulu yang makan. Kamu tunggu sebentar. Adab, diajarin apa? Adab misalnya. Adab makan, misalnya makan, enggak boleh, nak. Tahan. Jangan, itu enggak sopan. Enggak enak dengernya ya. Ya. Jadi adab-adab seperti itu didoktrin, ya, didoktrin. Banyak perkara-perkara yang bisa kita doktrin anak-anak sehingga mereka terbawa dari kecil. Misalnya mereka masuk rumah, abi, belum salam, keluar dulu. Salam dulu baru masuk rumah. Assalamualaikum baru kita peluk. Jadi didoktrin mereka sehingga mereka hormat sama orang tuanya. Suruh cium tangan, doktrin agar mereka cium tangan. Kalau ketemu orang tua kita, neneknya atau mbahnya, suruh cium kepalanya. Kita doktrin agar mereka punya adab. Kalau tidak kita doktrin, mereka tidak beradab nanti. Dan kalau sudah tidak beradab, jelek nanti anak kita. Ya. Tatkala mereka sudah biasa beradab di rumah, nanti keluar juga mereka beradab. Jadi ada perkara-perkara yang kita doktrin sejak mereka kecil sehingga mereka hormat kepada orang tua. Ya, mereka hormat kepada orang tua. Nah, kalau agak besar masuk ke kamar, ketuk dulu, jangan asal buka, kasih tahu. Jadi mereka hormat sama orang tua. Kalau enggak mereka asal nyelonong masuk, khawatir kita dalam kondisi tidak baik, ya. Maka sejak kecil kita doktrin mereka adab-adab. Demikian juga masalah akidah, kalau masalah agama juga perlu kita doktrin. Baik, para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang bisa saya sampaikan ya. Intinya ini semua hanyalah usaha yang bisa kita lakukan. Tetapi yang menentukan seorang anak soleh atau tidak hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa doa adalah perkara yang sangat ampuh untuk menjadikan anak kita soleh, putra kita soleh dan putri kita solehat ya. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Kalau ada yang bertanya, saya